Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan kita berbicara tentang cara mengatasi perbedaan. Ada di sini yang sama plek. Ada enggak Bapak Ibu? Coba saling lihat kanan kiri. Kamu podo mbek aku ra ya gitu. Beda ya? Beda. Gak ada Tuhan menciptakan satu orang pun yang sama bentuknya, sama modelnya, sama matanya, sama hidungnya. Kalaupun ada mirip tapi nggak mungkin plek gitu. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana cara mengatasi perbedaan. Perbedaan apa yang dimaksudkan? Materi dalam HF kita minggu ini, ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis, itu diambil dari kitab Roma pasal yang ke-14. Kitab Roma pasal yang ke-14. Saya akan bacakan ini beberapa ayat. Roma pasal 14, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sebetulnya keseluruhan dari pasal 14. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ayat yang ke-15, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Tema hari ini adalah cara untuk mengatasi perbedaan diambil dari teks yang kita baca yaitu Roma pasal 14. Kita akan sedikit belajar latar belakang dari kitab Roma pasal 14. Kitab Roma pasal 14 ini adalah nasihat, rentetan nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di kota Roma. Kita tahu bahwa kota Roma adalah ibu kota Italia gitu ya. Kota Roma tentunya adalah kota metropolitan gitu. Kota yang begitu maju, kota yang begitu megah, penduduknya pasti berbagai macam suku bangsa. Dan di situ ada gereja Tuhan yang masih muda. Ada apa di gereja itu? Gitu. Di gereja yang ada di Roma di dalam pasal 14 ini terdiri dari jemaat-jemaat yang dari suku Yahudi, ada juga dan yang non-Yahudi jemaatnya gitu. Nah, orang kalau berbicara tentang orang-orang Yahudi, kalau jemaat dalam satu gereja itu berbeda-beda suku bangsa, tentunya ini menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Betul ya Bapak Ibu ya? Menciptakan cara makan yang berbeda. Menciptakan perbedaan-perbedaan antara satu suku bangsa dengan bangsa yang lain, termasuk orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Kemudian contohnya orang Yahudi ini, sekalipun mereka sedikit belajar tentang orang Yahudi, kalau Bapak Ibu yang pernah ke Israel itu banyak banget bisa melihat modelnya orang Yahudi. Mungkin slide-nya yang pertama ya. Nah, itu model-modelnya orang Yahudi kayak gitu itu. Orang Yahudi ini jangan pikir Bapak Ibu orang Yahudi yang ada di Israel sana. Karena mereka adalah umat pilihan Allah, terus mereka adalah orang-orang yang percaya Yesus. Enggak semua. Orang Yahudi ortodoks, orang Yahudi itu banyak sekali justru mereka yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Orang-orang Yahudi itu enggak percaya bahwa Mesias yang mereka nantikan itu adalah Yesus yang sudah datang itu gitu. Tetapi ada sebagian orang Yahudi yang akhirnya karena pemberitaan Injil, akhirnya orang-orang Yahudi ini ada yang bertobat gitu. Akhirnya ada yang menjadi percaya kepada Yesus dan masuklah mereka menjadi sebuah komunitas di gereja Roma gitu. Tetapi sekalipun ada orang-orang Yahudi ini sudah bertobat dan menjadi orang Kristen, tetapi pola kehidupan mereka, pola pikir mereka masih terbawa
ajaran perjanjian lama, ajaran hukum Taurat yang mereka lakukan secara plek gitu loh. Sekalipun mereka orang Kristen, karena apa? Orang Yahudi itu sudah diajari dari kecil sampai seumur hidup, diajari belajar perjanjian lama, diajari hukum Taurat, benar-benar diajarin. Dan mereka harus mentaati itu sungguh-sungguh. Jadi ketika mereka menjadi orang Kristen, enggak semudah itu, enggak segampang membalik telapak tangan. Mereka meninggalkan pola-pola kehidupan Yudaisme mereka. Contohnya, di orang Yahudi itu mengenal, maksudnya masih memegang teguh makanan haram dan halal. Kalau mereka pegang Mazmur di kitab Imamat pasal yang ke-11, mereka pegang teguh itu. Makanan yang halal itu adalah binatang-binatang yang memamah biak dan berkuku belah. Kalau binatang itu tidak memamah biak dan tidak berkuku belah, itu haram. Apa yang haram? Ini versinya orang Yahudi perjanjian lama. Di dalam Imamat pasal 11. Daging onta. Jadi jangan makan daging onta. Terus ada lagi, babi hutan. Lihat kanan kiri, ojo makan babi, tapi tunggu dulu ya. Ini masih awal. Terus mereka enggak boleh makan kelinci. Sate kelinci di Sarangan sana enak tenan gitu ya. Kemudian mereka enggak boleh makan ikan yang tidak bersisik dan tidak bersirip. Contohnya apa? Ikan lele. Enggak boleh makan udang. Itu dipegang teguh oleh orang-orang Yahudi. Gitu. Sementara jemaat di situ kan enggak hanya orang Yahudi, ada orang non-Yahudi, orang dari bangsa lain gitu. Orang bangsa lain itu seperti mendebat mereka. Kamu itu ngawur ya. Jangan lihat hanya di Imamat pasal 11. Bukaan itu loh kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Ada sebuah peristiwa ketika jam 12 siang Petrus berdoa. Kemudian Petrus merasa lapar, kemudian di situ dia dikuasai oleh Roh Allah, mendapat sebuah penglihatan, ada sebuah kain putih terbentang lebar, di situ Tuhan memberikan banyak sekali binatang, kemudian ada binatang berkaki 4, kemudian ada binatang melata, kemudian ada burung-burung. Dalam kondisi lapar, Tuhan itu tawari si Petrus. Petrus ambil binatang itu, sembelihan, terus makan. Apa jawab Petrus? Sekalipun dia sudah percaya Yesus, dia katakan, oh enggak Tuhan, itu makanan-makanan itu haram bagiku. Itu enggak tahir Tuhan, aku enggak bisa makan itu. Tapi Tuhan lanjut katakan seperti apa? Petrus, apa yang aku anggap halal, engkau tidak boleh mengharamkannya. Dan Tuhan katakan itu 3 kali berturut-turut. Kalau Allah menghalalkan itu, orang sekelas Petrus enggak layak mengatakan itu haram. Jadi itu menjadi bahan perdebatan di antara sesama jemaat, antara orang Yahudi Kristen dengan orang non-Yahudi Kristen. Itu menjadi perdebatan, akhirnya mereka saling menghakimi, akhirnya mereka saling menghina satu dengan yang lain. Gitu. Saya pernah ada pengalaman, saya punya adik dari Salatiga melayani Tuhan juga suami istri. Kemudian di gerejanya itu gembala sidang mengajarkan enggak usah makan babi, jangan makan udang. Kalau kita ketemu, pas liburan ketemu, lah saya dengan Pak Gosal itu makan babi, gitu. Makan kerupuk udang, kalau misalnya enggak ada udangnya ya kerupuknya gitu. Kan enak ya, gitu. Tetapi adik saya dengan istrinya ini saya tahu, gerejanya sedang mengajarkan jangan makan babi, jangan makan udang, mungkin masalah faktor kesehatan gitu. Kemudian kalau kita bertemu, saya tawari, ini babi loh, makan babi kecap, babi apalagi lah,
Babi kan diolah macam-macam ya, gitu. Mie pangsit loh ada itunya babinya. Oh, atau bubur ayam, tapi bukan bubur ayam ya, ini bubur babi misalnya gitu. Kemudian saya tawarin adik saya, sorry ya, aku makan babi sama, gak apa-apa mbak, aku juga ikut makan ya gitu. Loh, kamu ikut makan toh? Iya, aku nggak apa-apa kalau di sana pas bersama dengan jemaat yang mereka memang nggak makan babi, ya aku nggak usah makan babi supaya nggak jadi batu sandungan. Halo? Kalau di HF, kita ini, gereja kita ini kan latar belakang sebelum bertobat mungkin macam-macam kan ya. Ada yang dari muslim, orang muslim kan haram sih makan babi, makan anjing, maksudnya daging anjing. Apalagi yang diharamkan, sementara ada yang dari latar belakang orang Buddha, ada yang latar belakang orang Batak gitu ya misalnya. Kan mereka oke-oke aja makan babi gitu. Tetapi ketika berkumpul, misalnya dalam HF, ada saudara kita yang bertobat dari latar belakang muslim, misalnya di situ disediakan makanan, babi kecap kah, babi panggang kah, apa pokoknya yang babi-babi, atau mungkin rica-rica lah atau apa gitu, ya jangan paksa dia kalau dia nggak mau makan. Kalau kita suka, kita mau, ya makan no. Tapi ketika ada saudara kita yang lain yang nggak mau dan nggak bisa, karena mereka masih terbawa pengajaran atau kebiasaan agama mereka yang lama, ya jangan dipaksa-paksa. Jangan gara-gara itu nanti gontok-gontokan satu dengan yang lain. Itu yang tidak boleh. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan saling menghakimi. Kemudian masalah apa lagi? Jadi kalau di Israel sana, kalau Bapak Ibu, waktu itu saya pernah masuk di sebuah supermarket gitu, saya lihat produknya orang Israel itu, kalau di sini kan produk harus ada label halal dari yang dikeluarkan oleh MUI. Kalau di Yahudi sana saya lihat setiap apa kok ada bentuk lingkaran huruf U, kemudian dilingkar ini. Itu ternyata labelnya kosher. Kosher itu produk halalnya orang Yahudi. Itu diterbitkan oleh Uni Ortodoks gitu. Jadi kalau produk-produk Yahudi yang ada U dilingkari berarti itu produk halal, tidak mengandung percampuran daging dan susu gitu. Seperti kalau di Indonesia MUI gitu. Nah, jangan sampai gara-gara soal makanan, soal babi, soal anjing, soal kelinci, soal udang, kita jadi tubuh Kristus ini terpecah-pecah. Jadi saling menghakimi, jadi saling menghina, itu yang tidak boleh. Amin. Kemudian contoh lain, orang Yahudi itu memegang teguh hari Sabat. Hari Sabat bagi orang Yahudi itu jatuh hari Jumat ya. Jumat sebelum matahari terbenam sampai Sabtu setelah matahari terbenam gitu. Itu hari Sabat. Dan Bapak Ibu, itu hari Sabat bagi orang Yahudi. Itu adalah hari mereka berbakti kepada Tuhan. Dilarang mengerjakan apapun itu. Sampai menyediakan makanan pun tidak boleh. Karena apa? Mereka tetap menganut perjanjian lama. Dulu waktu Allah memberikan roti mana kepada orang-orang Israel ya, umat Tuhan, mereka pada hari menjelang hari Sabat, mereka mengumpulkan lebih banyak dulu untuk stok besok hari Sabat gitu. Mereka pegang teguh itu. Bahkan mereka enggak boleh mengerjakan apapun, sampai menyalakan lampu pun mereka enggak boleh mengerjakan itu. Menolong orang sakit, apalagi menolong orang kecelakaan, pokoknya tidak boleh melakukan apapun. Itu yang dilakukan oleh orang Yahudi. Bahkan ada seorang penulis buku yang bernama William Barclay mengatakan seperti ini. Bagi orang Yahudi yang ketat, dia pun tidak akan mempertahankan nyawanya pada hari Sabat. Wih, ekstrim sekali ya. Ketika jadi orang Kristen ketemu orang non-Yahudi yang bertobat, orang non Yahudi yang bertobat ini mulai berdiskusi mungkin ya. Loh, tapi ingat loh, Yesus kan pernah berkata, coba pada waktu hari Sabat, seandainya anakmu atau seandainya lembumu jatuh ke dalam sumur, masa kamu diam aja? Kemudian ingat juga, ketika ada seorang yang sakit tangannya lumpuh sebelah atau mungkin stroke gitu ya, istilahnya dia stroke. Ketika dia minta disembuhkan, masakan kamu diam? Ketika salah satu anak dombamu jatuh ke dalam lubang, masa kamu tidak berusaha mengangkatnya?
Yesus sedang mengatakan bahwa hari Sabat dalam hal-hal yang mendesak boleh melakukan itu. Jadi itu jadi bahan perdebatan. Satu kali saya kalau pulang kampung ke Salatiga, biasanya sampai sana langsung panggil tukang pijet. Waktu sambil dipijet, ternyata tukang pijet itu orang dari satu organisasi gereja. Kemudian saya katakan gini, waktu saya pijet, Bu nanti hari Sabtu bisa enggak? Ibu saya mau pijet, oh enggak bisa. Kalau hari Sabtu itu saya menjauhkan diri dari perkara-perkara duniawi. Saya enggak melakukan apapun, saya puasa full, saya enggak mau mijet. Sekalipun saya tahu sekali mijet dapat uang, saya enggak kerjakan itu sama sekali. Karena saya sedang berurusan dengan rohani saya, katanya gitu. Waktu mendengar itu, apakah saya akan mendebat? Selama itu tidak melanggar firman Tuhan, selama itu tidak menyalahi aturan firman Tuhan, jangan kita berdebat atau jangan kita saling menghakimi gara-gara perkara-perkara atau kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Amin. Kemudian selain hari Sabat, apa yang dipegang oleh orang Yahudi yang sudah bertobat ini? Adalah tentang semua hal yang adat istiadat, aturan-aturan hukum Taurat yang dilakukan oleh orang Yahudi itu diajarkan sejak kecil. Coba slide selanjutnya tadi yang kedua. Orang Yahudi ini sejak kecil seperti tadi saya bilang, diajarkan untuk mempelajari hukum Taurat sejak kecil dan mereka harus mentaatinya. Bapak Ibu, waktu 1 tahun yang lalu kami ada kesempatan untuk pergi ke Israel. Kami sampai kepada satu kota Yerusalem itu adalah kota suci yang dipegang oleh tiga agama. Agama Kristen, agama Yahudi, dan agama Kristen, apa tadi saya bilang? Kristen, Islam, Yahudi. Karena di sana bagi orang Muslim ada Masjid Al-Aqsa yang gede. Kemudian bagi orang Yahudi di situ ada tembok ratapan. Kemudian bagi orang Kristen di situ adalah tempat bagaimana Musa mengorbankan putranya yang tunggal. Abraham mengorbankan putranya yang tunggal, Gunung Moria. Dan di kota Yerusalem itu Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus hidup selamanya, mujizat terjadi dan segala macam hal terjadi di situ. Dan orang Yahudi waktu itu kami sampai di tembok ratapan, memperhatikan orang Yahudi. Gitu. Kalau mereka sedang baca hukum Taurat, gitu ya, baca Alkitab Perjanjian Lama atau berdoa, mereka itu enggak bacanya santai gini, enggak loh. Apa yang mereka lakukan? Kalau mereka sedang membaca, belajar gitu ya, ini ada seperti kayak gini. Gerakannya itu kayak gini. Gitu terus. Seperti itu terus. Kalau mereka membaca atau berdoa di depan tembok ratapan itu juga seperti itu. Gerakannya seperti ini terus. Terus mulai berpikir, kenapa ya seperti itu? Gitu. Ternyata mereka terapkan sekali loh. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kekuatannya ekspresi kasihnya kepada Tuhan, ekspresi ibadahnya kepada Tuhan, kesungguh-sungguhannya ditunjukkan dengan gerakan tubuh, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Terus saya berpikir gini, kalau kita enggak apa, pasti kita nopo sampai kayak gitu itu. Terus saya ingat kalau kita sedang ada di gereja, kita ini kan berbeda-beda tipenya. Ada orang yang berdoa itu mengekspresikan angkat tangan, lurus, ada yang setengah tiang, ada yang angkat 2 tangan, 1 tangan, ada yang waktu memuji Tuhan dia bisa loncat-loncat, ada yang bersemangat, tapi ada yang meneng itu tipenya itu pendiam gitu, tapi jangan diem ya. Maksudnya itu tipenya itu lebih lembut gitu, lebih slow gitu. Tapi ada yang mengekspresikannya itu dengan amin, haleluya, macam-macam gitu. Jangan saling menghakimi. Amin. Jangan merasa, wong ibadah kok kayak gitu ya, loncat-loncat, ibadah kok kayak gitu. Atau sebaliknya, doa kok meneng wae gitu ya, doa kok kayak gitu ya. Gak boleh saling menghakimi gara-gara kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal seperti itu. Amin. Oke, kita akan lanjutkan.
Lalu apa yang di dalam Roma 14? Karena itu yang terjadi. Hanya gara-gara makanan, hanya gara-gara minuman, hanya gara-gara hari Sabat, hanya gara-gara hari yang tidak melanggar firman Tuhan, itu membuat mereka terpecah-pecah. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus menegur mereka. Mengapa kamu saling menghakimi? Mengapa kamu saling menjadi batu sandungan? Sebagai tubuh Kristus, kenapa kalian saling melemahkan? Kenapa kalian saling menghujat satu dengan yang lain? Merasa diri paling benar, paling baik, paling hebat dibandingkan yang lain. Slide selanjutnya tadi, yang digambar tadi ya. Slide kedua. Dalam Roma 14 ini, Rasul Paulus membukakan fakta bahwa persoalan yang terjadi di antara jemaat Roma bukanlah mengenai prinsip dasar iman Kristen bahwa keselamatan satu-satunya hanya melalui Yesus Kristus, tetapi lebih kepada masalah yang sederhana, yang tidak esensial, yang hanya masalah pemahaman praktis. Namun itu justru yang menjadi sumber pertengkaran dan keributan yang berpotensi menghasilkan perpecahan tubuh Kristus dan merusak pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Karena perbedaan hal-hal yang sepele di antara kita. Karena perbedaan-perbedaan yang tidak esensial. Itu justru memecah belah kita. Saling menghakimi satu dengan yang lain. Saling menghina satu dengan yang lain. Dan akhirnya itu merusak tubuh Kristus dan merusak pekerjaan Tuhan. Mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Selama kebiasaan atau adat yang kita lakukan sekali lagi tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi, ketika kita sudah bertobat, adat istiadat yang kita tahu jelas itu melanggar firman Tuhan. Itu yang berhubungan dengan okultisme, animisme, dinamisme dan lain-lain harus ditinggalkan. Harus dilepaskan. Orang Jawa hobi banget kalau ada keluarganya, maaf ini harus diberitakan. Saudaranya meninggal, keluarganya meninggal. Harus ada doa 3 hari. Harus ada doa 7 hari. Harus ada doa 100 hari. Harus ada doa 1000 hari. Bapak Ibu tahu enggak? Apa sih tujuannya itu sebetulnya? Itu tujuannya untuk mendoakan orang yang meninggal. Supaya apa? Rohnya tidak gentayangan. Sebetulnya ini ajaran orang saudara sepupu kita ini mengadopsi dari ajaran orang Hindu. Orang Hindu melakukan hal itu. Kemudian diadopsi oleh orang Muslim, dicampurkan dalam adat mereka. Gitu. Dan itu melanggar firman Tuhan Bapak Ibu. Halo? Saya tahu ini mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi harus disampaikan. Itu jelas melanggar firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang meninggal dalam Tuhan, sebab dia ada bersama-sama dengan Tuhan di surga. Untuk apa kita mendoakan? Yang didoakan itu bukan yang sudah mati. Yang didoakan itu yang ditinggal mati itu loh. Didoakan supaya tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Ojo dipas-pas gitu. 7 hari ini nek enggak ini enggak mau ah. Kalau ini pas 100 harinya nek enggak ojo meleset 1 hari pun ojo ya. Nanti gentayangan itu harus ditinggalkan dalam nama Yesus. Amin. Oleh karena itu dalam hari Rabu atau Kamis ini dalam HF kita diajari di dalam buku panduan itu cara menghadapi perbedaan-perbedaan, hal-hal yang tidak esensial tadi, cara menghadapinya bagaimana cara mengatasinya? Menerima kelemahan orang lain. Roma 14 ayat 1. Menerima bukan untuk mempermalukan orang itu, tetapi untuk membimbing dia, untuk mengajar dia, untuk menolong dia, supaya semakin mengerti firman Tuhan dan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian cara yang kedua,
Jangan saling menghakimi. Roma 14 ayat 3. Sebab Allah menerima setiap orang dengan segala kelemahannya. Siapakah kita sampai kita berani menghakimi orang lain? Ketika kita menghakimi dan mencela saudara-saudara kita, sebenarnya kita sedang mencampuri sesuatu yang bukan menjadi urusan kita. Ada seorang, coba slide-nya next, seorang motivator. Ada seorang motivator yang bernama Mike George, dia mengatakan seperti ini. Ketika kita menghakimi dan menghina, kita berhenti memahami orang lain dan hubungan pun secara efektif terlumpuhkan. Bahkan ketika kita menciptakan label yang negatif kepada seseorang, kita sedang menciptakan penghalang dalam hubungan kita. Jangan kita menciptakan penghalang satu dengan yang lain untuk hubungan kita sebagai anggota tubuh di dalam Kristus. Hanya karena masalah-masalah yang sepele. Hanya karena perbedaan-perbedaan yang tidak esensial. Hanya karena perbedaan-perbedaan yang tidak menjadi dasar iman kekristenan. Di mana yang penting kita percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita ikuti aturan-aturan firman Tuhan. Ayo semua bisa dirembuk. Ayo semua bisa dibicarakan dengan baik. Sehingga antar anggota tubuh Kristus boleh saling menguatkan. Boleh saling membangun, boleh saling mendoakan sehingga semua sama-sama bertumbuh di dalam iman. Amin. Kemudian slide selanjutnya. Lalu apa dampaknya gitu? Apa dampaknya sih jika kita bisa menghargai, menerima perbedaan satu dengan yang lain? Apa dampaknya? Yang pertama, dampaknya adalah ketika kita bisa menerima perbedaan, dampaknya adalah mendewasakan karakter kita. Di dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa yang di sini karakternya pengen semakin tajam? 1, 2, tajam itu artinya apa sih? Terasah gitu. Semakin muncul karakter Tuhan itu dalam hidup kita. Dan salah satu sarana yang Tuhan pakai adalah orang-orang di sekeliling kita. Saudara seiman kita, sesama pelayan Tuhan, sesama hamba Tuhan, sesama anak Tuhan. Bilang kanan kiri, kamu jadi alat Tuhan untuk ngasah aku. Ayo Bu, kamu jadi alat Tuhan untuk ngasah aku. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain atau sesama tubuh Kristus, itu akan mendewasakan karakter kita. Buah roh akan semakin nyata dalam hidup kita. Kita sama-sama diajar artinya rendah hati. Kita diajar artinya sabar. Kita diajar tidak egois, tidak menganggap diri paling benar, paling pinter, paling hebat, paling rohani, dan paling. Yang paling itu Tuhan kita saja. Amin. Ada waktu itu saya membaca sebuah statement gitu dari ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan itu mengatakan seperti ini. Jangan pernah merasa paling besar dan mengecilkan kehidupan orang lain. Jangan pernah merasa sok hebat, apalagi menganggap remeh orang lain. Jangan pernah merasa selalu benar lantas menghakimi orang lain, selalu salah. Sebab kamu dan orang lain selalu punya sisi baik ataupun buruk. Manusia diciptakan tidak sempurna, namun saling membutuhkan. Amin. Terakhir, yang kedua. Dampaknya itu adalah mendewasakan rohani kita ketika kita bisa menerima perbedaan. Yang kedua, mendatangkan damai sejahtera. Amin. Mendatangkan damai sejahtera. Di dalam Roma pasal 14 ayat 17 firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Ngapain kita ini orang Kristen gereja Tuhan ribut-ribut soal makanan, boleh makan babi lah, tidak boleh makan babi, ojo makan sate kelinci, makan sate kelinci, ojo makan apalagi ya, udang, ojo makan kerupuk udang, boleh kok, enggak boleh kok, akhirnya kita eker-ekeran. Buat apa seperti itu? Kerajaan surga itu enggak pernah bicara makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman itu tidak menyelamatkan kita. Tetapi kerajaan Allah sedang berbicara soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Di dalam gereja harusnya kebenaran itu ditegakkan. Di dalam gereja harusnya ada damai sejahtera. Ojo eker-ekeran dewe gitu.
Ngapain kita ribut-ribut masalah makanan kalau itu mencuri damai sejahtera kita? Ngapain akhirnya HF bubar gara-gara yang satu makan babi, yang satu enggak? Untuk apa ini? Semakin merosot HF, kalau makan lontong cap gome satu boleh pakai kerupuk udang, satunya enggak boleh. Ingat loh, itu enggak menyelamatkan kita. Selama kita sama-sama meninggikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, di situ ada damai sejahtera. Dan itu yang Tuhan mau. Ada damai sejahtera di dalam gereja. Ada damai sejahtera di dalam tubuh Kristus. Jangan terpecah-pecah. Ingat, iblis bisa memakai segala macam cara untuk menghancurkan gereja Tuhan. Jangan pernah buka celah itu. Amin. Kekristenan bukan soal makanan dan minuman. Agama Yahudi memiliki banyak peraturan mengenai makan, minuman, hari dan lain-lain. Namun kekristenan tidak terdiri dari boleh makan ini atau boleh makan itu. Kekristenan tidak mengajar hari baik dan tidak baik, sebab semua hari diciptakan Tuhan baik. Dalam kekristenan tidak ada larangan mengenai hal-hal tersebut. Semua diciptakan Tuhan baik adanya. Amin. Kedua, kekristenan adalah soal kebenaran dan damai sejahtera. Tentunya dalam sebuah komunitas yang kita inginkan apa sih? Sepakat, benar kan Bapak Ibu ya? Sing tak pikir itu podo sing mbok pikir, sing mbok rasake itu podo sing tak rasake, sing mbok maksud itu podo sing tak maksud gitu. Tapi kenyataannya enggak seperti itu. Kadang kita menemui orang yang cara makannya beda dengan kita, cara minumnya beda dengan kita, cara berpikirnya beda dengan kita gitu. Tetapi ingatlah bahwa perbedaan-perbedaan itu harusnya tidak memecah belah kita, tetapi mendatangkan damai sejahtera bagi kita ketika kita bisa menerima satu dengan yang lain apa adanya. Tidak menyebabkan orang tersandung, tidak saling menyakiti, tidak menyebabkan orang lain jatuh imannya. Ini ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Gara-gara eker-ekeran masalah babi, kelinci, ikan lele, kerupuk udang tadi yang diulang-ulang karena saya suka kerupuk udang. Itu gara-gara itu orang mundur. Orang enggak gereja, orang enggak lagi melayani Tuhan. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Mari kita berlomba-lomba untuk bertumbuh hidup dalam kebenaran. Berlomba-lomba untuk menciptakan damai sejahtera dari Tuhan. Mengalirkan damai dalam hati kita. Bukankah Tuhan datang untuk menjadi pendamai bagi kita. Dan kita diselamatkan Tuhan agar kita membagikan damai itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Di mana ada berkat Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada berkat Tuhan. Di mana ada damai sejahtera dan kesatuan, saling menerima satu dengan yang lain. Di situ berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Di mana ada damai sejahtera, di situ mujizat Tuhan terjadi. Ayat yang terakhir, slide yang terakhir. Firman Tuhan akan saya tutup dengan firman Tuhan ayat Roma pasal 14 ayat 20 sampai 21. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang yang jika oleh karena makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu. Jika itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 firman Tuhan berkata. Aku menjawab. Jika engkau makan atau jika engkau minum. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan. Tahun ini gereja kita adalah auxiliary penjangkauan. Gereja kita rindu menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Pernahkah kita berpikir terlintas dengan visi penjangkauan ini? Bagaimana mungkin kita orang-orang Kristen, orang-orang gereja, orang-orang percaya Tuhan, bagaimana mungkin pelayan-pelayan Tuhan bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya Tuhan kalau kita di dalam gereja masih eker-ekeran. Masih mempersoalkan persoalan-persoalan yang sepele. Bagaimana Yesus bisa dilihat oleh orang lain? Itu sesuatu yang mustahil. Oleh sebab itu dimulai dari kita. Dimulai dari gereja kita. Mari kita bisa menerima perbedaan yang ada. Kita ada damai sejahtera. Maka ketika kita ada di luar, kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Sebab mereka melihat Yesus.
melalui hidup kita. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu akan bangkit berdiri.